Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'mati tatimus sholihah wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma fa'lam alamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita tak lupa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik, pada kesempatan kali ini Ana akan merajaah kembali materi yang sudah Ana catat dan sudah Ana simak penjelasan dari beliau Al-Ustadz Muhammad Abdul Twasikal tentang bahasa Arab, ilmu nahwu dalam kitab Al-Muyassar karya Ustadz Aceng Zakaria hafizallahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Baik, kita langsung saja pada pembahasan ini. Kita membahas tentang tidak berubah dan berubah pada suatu kata, ya, yaitu al-i'rabu wa bina'u, ya, bahasa Arabnya al-i'rabu wa bina'u. Nah, kita di sini bahas definisi al-i'rab. Al-i'rab itu merupakan perubahan tanda harokat pada akhir kata yang disebabkan masuknya amil atau pengubah. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang al-i'rab, ya, ini berbicara tentang perubahan tanda harokat pada akhir kata yang disebabkan adanya amil atau masuknya amil. Contoh di sini, zahabtu ilal masjidi. Zahabtu ilal masjidi. Awalnya dibaca al, mohon maaf, ini sebentar, kalau besar. Contohnya dari kata al masjidu, ya, dari kata al masjidu, ya, awalnya dibaca dhammah, kemudian pada saat ditambah huruf jar ilah, ya, menjadi ilah, maka akan berubah menjadi ilal masjidi. Zahabtu ilal masjidi. Zahabtu, saya telah pergi, ilal masjidi, ke masjid. Artinya huruf jar itu sebagai amil atau pengubah yang menyebabkan kata selanjutnya menjadi kasroh. Nah, ini adalah materi i'rab, ya, perubahan tanda harokat pada akhir kata. Contohnya di sini adalah haza talibun, ra'aitu taliban, marartu bitalibin, ya, marartu bitalibin, ya. Jadi pertama, haza talibun, artinya ini seorang murid, ya, ini seorang murid. Nah, di sini ra'aitu taliban, harusnya ini fathah, ya, ditambahi fathah. Ra'aitu taliban, ya, ra'aitu taliban. Ra'aitu artinya saya melihat, taliban murid. Marartu bitalibin, marartu artinya saya bertemu bitalibin dengan murid laki-laki. Sekarang kita berbicara tentang kedudukannya. Haza di sini kedudukannya sebagai subjek, ya, atau mubtada. Murid laki-laki ini kedudukannya sebagai predikat atau khobar. Ya. Kemudian ra'aitu, ya, ini ra'aitu, mohon maaf, ya, ra'aitu, saya melihat, artinya saya melihat ini adalah sebagai isim fa'il, sebagai pelakunya, ya. Murid di sini taliban, ya, taliban ini sebagai objek. Dalam bahasa Arab objek itu adalah maf'ul. Secara umum, ya, secara umum apabila kita bertemu dengan tanda berbentuk fathah, ya, tanda yang pada akhir katanya itu fathah, maka ini biasanya menjadi objek. Tapi tidak selalu. Tapi secara umum saja biasanya diakhiri dengan tanda fathah ini pasti bentuknya
adalah objek dalam bentuk maf'ul, tapi tidak selalu. Yang ana katakan ini di sini adalah secara umumnya. Ya, kemudian maroktu bi talibin. Nah, setelah ana tanyakan kepada beliau waktu sesi tanya jawab, maroktu bi talibin ini kita juga tidak bisa tentukan kedudukannya, tergantung pada kalimat yang berpasangan ya. Maksudnya yang akan membentuknya. Dia bisa menjadi objek, dia bisa jadi keterangan tempat, zorof makan, zorof waktu ya, zorof makan, zorof waktu. Nah, ini tergantung kondisinya. Jadi kedudukan majrur ini menyesuaikan pada kalimat yang terbentuk ya. Semoga Allah memahamkan diri anak pribadi dan antum semua pada saat melihat video ini. Kemudian kita langsung membahas tentang definisi al-bina. Nah, apa yang dimaksud definisi al-bina? Itu artinya tidak ada perubahan tanda harokat pada akhir kata dalam satu kondisi saja. Mohon maaf ini mengganggu ya. Ya, salah satu contohnya di sini adalah huwa, kemudian ada lagi anta, kemudian nahnu, ana, dan hazihi. Jadi kalau kita berbicara tentang al-bina, itu artinya tidak ada perubahan tanda harokat pada akhir kata dalam satu kondisi saja. Berarti apabila kita bertemu dengan kata huwa, anta, nahnu, ana, dan hazihi, maka tidak akan terjadi perubahan tanda pada akhir kata ya, tidak mempengaruhi, dan akan nanti dibahas pada pembahasan selanjutnya. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini kita akan melihat pembagian dari isim ya, pembagian dari mohon maaf, pembagian al-i'rab, bukan isim ya, pembagian al-i'rab ya. Al-i'rab dalam bahasa Arab itu aqsamul i'rab ya, aqsamul i'rab, pembagian al-i'rab. Aqsamu, pembagian al-i'rab ya, al-i'rab ya, ada 4: raf'un, nasbun, khafdun, jazmun ya. Kalau kita sebutkan dalam bahasa Indonesia biasanya kita mengenal kata rafa, nasab, khafdu, dan jazm ya. Biasanya bahasa Indonesia ya, kalau kita sering menyebutnya rafa'nya apa, nasabnya apa, khafdunya apa, jazmnya apa. Nah, itu biasanya dalam bahasa Indonesia sering mengucapkan seperti itu ya, raf'un, nasbun, khafdun, jazmun. Raf'un pada akhir katanya diakhiri dengan huruf tanda harokatnya adalah dhammah. Kemudian nasbun diakhiri dengan di akhir katanya ditandai dengan tanda fathah. Khafdun pada akhir katanya ditandai dengan tanda kasroh. Jazmun pada akhir katanya diakhiri dengan tanda sukun. Contoh, raf'un pada huruf pada keadaan raf'unnya ya. Pada keadaan raf'unnya itu baitun rajulun, baitun rajulun. Pada akhir katanya tanda harokatnya adalah dhammah. Berarti ini termasuk statusnya adalah raf'un ya. Kemudian ada baitun ya, kemudian ada baitun, kemudian mohon maaf di sini nasbun. Nasbun ini pada akhir katanya itu adalah fathah, pada akhir katanya adalah fathah, maka kita bacanya adalah baitan rajulan. Ini rumah, ini soal laki-laki ya. Sekali lagi dalam keadaan fathah di sini kita anggap sebagai objek ya secara umumnya. Khafdun pada akhir katanya di kasroh jadi baitin rajulin. Oke. Pada keadaan jazmun pada akhir katanya ditanda sukun, maka kita baca lam yaktub, la tajlis ya, la tajlis, la tajlis. Lam yaktub tidak menulis, la tajlis itu ya tidak boleh, tidak boleh duduk ya. Itu menunjukkan tanda larangan ya, tanda larangan. Oke. Secara umum ya, kita ini mempelajari tentang status ya, status raf'un, nasbun, khafdun, jazmun ya. Kita berbicara tentang status ya. Status pada suatu kata itu kapan dikatakan akhir katanya itu dhammah, kapan dikatakan akhir kata itu kasroh,
kapan dikatakan akhir katanya dalam bentuk fathah, kemudian kapan dikatakan itu akhir katanya itu adalah sukun. Nah, ini kita pelajari pada materi kitab Al-Muyassar, mempelajari ilmu nahwunya. Ini adalah materi intinya di sini. Nah, oke. Di sini kita di bawahnya, ya mohon maaf, di bawahnya ini kita sudah tahu penjelasan perubahan kata nomina atau isim ya. Jadi isim ketika dimasukin perubahan itu cuma 3 saja ya perubahannya itu. Dalam keadaan statusnya itu raf'un, nasbun, khafdun. Raf'un, nasbun, khafdun. Artinya tidak ada tanda jazmun pada isim. Jadi isim itu cuma 3 saja. Raf'un, nasbun, khafdun. Atau kalau mau dihafal seperti ini saja. Akhir katanya itu dhammah, akhir katanya itu fathah, akhir katanya itu kasroh. Ya, itu untuk isim. Tidak ada tanda sukun pada akhir kata untuk isim. Ya, biasanya kalau untuk tanda akhirnya itu adalah ini sukun pada akhir kata, biasanya apabila ada kata pada akhirnya itu adalah tandanya sukun, maka itu termasuk ke dalam perubahan kata kerja atau fi'il. Jadi ada 3 juga, raf'un, nasbun, jazmun. Ya, berarti pada perubahan kata kerja atau fi'il, maka itu tidak ada tanda khafdun pada fi'il. Jadi yang membedakan di sini antara perubahan kata nomina, isim, dan juga perubahan kata kerja atau fi'il, itu yang membedakan adalah untuk isim perubahan yang ketiga itu dalam keadaan khafdun. Sedangkan pada perubahan kata kerja fi'il itu perubahan ketiganya adalah dalam bentuk jazmun. Ya, dalam bentuk jazmun. Khafdun untuk isim, ya, khafdun untuk isim, jazmun untuk fi'il. Ya, isim itu adalah kata nomina atau kata benda, nama orang, dan fi'il merupakan kata kerja. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi ana mohon maaf apabila ada kekeliruan selama menyebutkan. Mari kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, di sini kata nomina, isim, al-ismu ya. Ketika isim kemasukan tanda atau status raf'un, nasbun atau khafdun, maka menyebabkan isim itu mendapatkan statusnya ya. Jadi kita belajar tentang raf'un, tentang nasbun, khafdun, itu merupakan status saja. Nah, ketika status tersebut masuk ke dalam kata benda atau ke isim ya, maka istilahnya akan lain lagi ya. Istilahnya kita kenal sebagai mabni au mu'rab ya. Mu'rab artinya isim yang kemasukan status i'rab ya. Status i'rab ya. Isim yang kemasukan i'rab ya. Bahasa mudanya itu isim yang kemasukan i'rab. Karena i'rab di sini kan adalah status ya. Isim yang kata benda ya. Status ketika masuk ke dalam sesuatu kan menyebabkan perubahan kan ya. Ya, perubahan kan. Perubahan itu artinya kita bisa melihat ketika status itu masuk, nah ini akan terjadi apakah mengalami perubahan atau tidak mengalami perubahan. Nah, istilahnya juga akan berubah juga. Awalnya kita mengenali i'rab itu adalah perubahan, pada saat isim mengalami perubahan, maka kita sebut sebagai mu'rab atau bahasa Arabnya al-mu'rabu. Nah, ada 3 keadaan pada saat isim kemasukan i'rab. Keadaan marfu'un, mansubun, majrurun ya, atau khafdun ya, atau khafdun atau majrur sama saja ya. Nah, dalam keadaan marfu' contohnya kitabun maradun, kitab sakit
kitaban maradon, ya, dalam keadaan mansub, kitabin maradin, dalam keadaan majrur, ya, itu mu'rab. Apabila ada suatu isim kemasukan status dari al-bina'u, ya, isim kemasukan status al-bina'u, ya, atau ya itu kita bisa sebut sebagai al-mabniyu atau mabni. Isim mabni artinya tidak berubah, ya. Bagaimana kita akan mendefinisikannya sudah ana tuliskan di bawah sini. Izinkan ana pindahkan terlebih dahulu, ya, di sini. Nah, sebentar. Nah, kata tidak berubah, isim yang tidak berubah atau isim mabni. Isim mabni adalah suatu kata nomina tidak mengalami perubahan pada akhir kata yang disebabkan masuknya amil. Ya, jadi pada saat kata isim itu dimasukkan amil, maka itu tidak terjadi perubahan. Maka kita sebut sebagai isim mabni. Isim mabni itu contoh-contohnya seperti apa? Contoh di bawahnya adalah darasa haza. Haza isim mabni. Ra'aitu haza isim mabni haza. Maroktu bihaza. Haza isim mabni. Haza walaupun dimasukkan ada huruf jar sekalipun tetap dibaca bihaza, bukan dibaca bihazi. Bihazi salah. Contoh ra'aitu bihaza, tetap dibaca bihaza, tidak dibaca bihazan. Enggak seperti itu. Tetap tidak mengalami perubahan. Nah, kenapa tidak mengalami perubahan? Karena termasuk isim mabni. Darasa haza, tidak dibaca darasa hazu, ya, tidak dibaca seperti itu. Sekali lagi, haza termasuk isim mabni, yaitu tidak ada perubahan pada akhir katanya. Itu. Kedua, kata yang berubah atau isim mu'rab merupakan isim yang mengalami perubahan pada akhir kata yang disebabkan masuknya amil atau pengubah. Contoh, ja'a rajulun, mu'rab, isim mu'rab rajulun. Ra'aitu rajulan, rajulan isim mu'rab. Maroktu bi rajulin, isim mu'rab, ya. Rajulin isim mu'rab li'an ada huruf jar bi. Ketika ada huruf bi, maka awalnya rajulun menjadi rajulin, keadaannya adalah majrur. Ra'aitu rajulan, ya. Ra'aitu adalah fa'il, isim fa'il, ya. Rajulan itu maf'ul sebagai objek, maka dibaca mansub rajulan. Kemudian ja'a rajulun, ya, ja'a rajulun dalam keadaan marfu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya setiap isim mu'rab itu mempunyai tanda khusus dan akan ada penjelasan pada tabel di halaman selanjutnya. Apabila teman-teman mempunyai kitab Al-Muyassar, nanti silakan dilihat tabelnya. Ya, insya Allah itu saja yang bisa ana murajaah, tidak ada menulis untuk mengefisiensi waktu murajaah ana pribadi dan antum semua. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang ana sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada ana dan antum semua untuk tetap senantiasa mempelajari bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.